Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Walaupun masih dalam keadaan pandemi yang mengharuskan belajar di rumah, tetap semangat ya. Sebelum masuk ke penjelasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Isna Syarifah Rahma dari Fakultas Tarbiyah Prodi Tarbiyah Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai organ pencernaan manusia. Nah, dalam sehari, kamu pasti makan 3 kali ya, yaitu pagi, siang, maupun sore. Saat kalian lapar, pasti kalian yang cari adalah makanan. Makanan diperlukan untuk memasak energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap ingesti. Ingesti adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti atau pencernaan. Dan yang ketiga yaitu absorpsi atau yang disebut dengan penyerapan. Yang terakhir yaitu defekasi atau pengeluaran. Pada pencernaan makanan terdapat 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pada saat kalian mengunyah makanan, kemudian makanan tercampur dan dilepas. Itu disebut dengan pencernaan mekanis. Setelah makanan hancur menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan disebut dengan pencernaan kimiawi. Contohnya itu seperti enzim amilase yang terdapat di dalam mulut. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Masih ingatkah kamu bahwa pencernaan ingesti terjadi di mulut? Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Pada air liur mengandung mukosa atau lendir. Senyawa ini berfungsi sebagai antibakteri. Terdapat juga enzim amilase atau enzim beta-alanine yang memecah molekul amilum menjadi molekul maltose. Makanan yang telah dicerna di dalam mulut kemudian masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Makanan yang berbentuk bolus masuk ke dalam tekak atau faring. Apa sih itu faring? Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Terdapat juga epiglottis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah bolus melalui esofagus, makanan masuk ke lambung. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Dan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Pada getah lambung mengandung asam klorida yang berfungsi menjadi ruangan dalam lambung itu bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kedua, enzim pepsin. Enzim pepsin ini memecah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu. Bolus dicerna di dalam lambung selama 2-4 jam. Kemudian bolus menjadi bahan kekuningan, ini disebut dengan kimus. Kimus akan masuk ke dalam usus ke-12 jari. Di dalam usus 12 jari, ini sudah masuk ke usus halus. Pada usus halus menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus tengah atau jejunum. Dan yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi.
Di duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Setelah itu, dilanjutkan ke jejunum. Di bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat makanan diserap. Zat-zat makanan yang melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan ini disebut dengan ileum. Kemudian, makanan yang melalui usus halus setelah itu masuk ke usus besar atau yang disebut dengan kolon. Kolon terbagi menjadi 3. Yang pertama, kolon ascendens, yaitu naik, kolon transversum, mendarat, dan kolon descendens, yaitu menurun. Dan yang terakhir itu di anus. Bahan makanan yang sampai ke usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna. Misalnya itu selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan yang terlalu banyak. Maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, apabila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang bau disebut dengan tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Penjelasan mengenai organ pencernaan manusia semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.